Yang terhormat Menteri dari Dinas Kesehatan, yaitu Ibu Sukofi Yuliani dan Bapak Sony Herwanto. Yang terhormat Kepala Presiden Mahasiswa Universitas PGRI Dirgantara dan SCIC PGRI Pasuruan Syafruddin Zulfi, tanpa mengurangi rasa hormat kepada populasi panitia serta seminar yang saya banggakan. Shalawat dan salam telah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Karena berkat rahmat dan syafaat beliaulah kita dapat berkumpul dan menyukseskan acara pada pagi hari ini. Langsung saja saya akan membacakan kedua kurikulum vitae dari pemateri. Yang pertama, Ibu Sukofi Yuliani. Nama Nur Sukofi Yuliani, umur 37 tahun, tempat tanggal lahir Malang, 25 Juli 1987. Riwayat pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat UNER. Riwayat pekerjaan 2009 staf TU Puskesmas Gadirejo, 2010 staf bidang pelayanan kesehatan, 2011 staf subbagian perencanaan Dinkes, 2014 pengelola program HIV dan AMS bidang P2P. Dari pemateri yang kedua yaitu Bapak Sony Herwanto, umur 35 tahun, tempat tanggal lahir Ketapang 20 Juni 1987. Riwayat pendidikan S1 PAI Unisma. Riwayat pekerjaan guru MTS, aktivis HIV Kabupaten Kota Pasuruan. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri, kepada Ibu Sukofi sama Bapak Sony Herwanto. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi. Perkenalkan, saya dari Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Saya selaku pengelola program HIV dan IMS pada bidang pencegahan dan pengendalian penyakit Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Sebenarnya kemarin diminta dari Dinas Kesehatan saja. Ini ada pemateri yang satu lagi dari perwakilan dari Pak Kementerian mitra kerja kami di program pengendalian HIV dan IMS Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Langsung aja. Apa itu HIV dan apa itu HIV dan AIDS? Mungkin sudah banyak yang tahu ya. Bedanya HIV itu adalah virusnya. Singkatannya bisa dilihat di sana, Human Immunodeficiency Virus. Virus ini sangat ganas karena menyerang sel kekebalan tubuh kita dan efeknya dalam menurunkan sistem kekebalan tubuh manusia. Virus ini merupakan sejenis retrovirus yang bisa bereplikasi untuk memproduksi kembali dirinya, dan jika tidak segera dideteksi secara dini, virus ini akan memberikan efek jadi banyak infeksi virus maupun kuman bakteri penyakit lainnya bisa masuk ke dalam tubuh, akhirnya tiba pada stadium AIDS. Tadi sudah disampaikan dari Bu Yusa, kematian akibat HIV dan AIDS ini juga lumayan ya, sehingga jadi tetap masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Karena ini juga berhubungan dengan perilaku. Dari program kami semakin mengembangkan strategi untuk mengurangi penularan HIV/AIDS ini sendiri, terutama dengan mengendalikan faktor resiko. Karena berhubungan dengan perilaku harusnya bisa kita kendalikan dari pribadi masing-masing. Next. Untuk AIDS sendiri, AIDS itu sebenarnya bukan penyakit satu penyakit, tapi dia adalah kumpulan gejala penyakit. Singkatannya adalah acquired immunodeficiency syndrome. Dia akan menimbulkan sekumpulan gejala penyakit yang tidak spesifik
bisa jadi ya ada sariawan yang tidak menyusu, berat badannya menurun, tapi bukan karena diet. Kayaknya kalau Anda di sini nggak perlu diet ya, langsung semuanya. Nah, kumpulan gejala penyakit ini karena rusaknya sistem kekebalan tubuh. Sel darah putih yang diserang. Karena sel darah putih diserang virus, akhirnya jumlah virusnya semakin bertambah, sel darah putihnya berkurang, jadi rentan untuk terinfeksi kuman atau bakteri penyakit yang lain. Prinsip penularan HIV itu sendiri kita menyebutnya ada SD, ESS dan D. Yang pertama exit, berarti virusnya harus keluar dari tubuh orang yang terinfeksi karena penularannya dari manusia ke manusia ya. Baik melalui hubungan seksual, transfusi darah, atau jarum suntik yang tidak steril, biasanya karena pengguna narkotika suntik atau ICU. Kalau untuk transfusi darah, kalau di Indonesia semuanya sudah di screening. Di sini UGD di sini UGD dan PMI sudah melakukan screening semua penyakit sebelum darah itu disimpan sebagai stok jika ada pasien yang membutuhkan darah, termasuk penyakit termasuk HIV. Jadi untuk transfusi darah tidak perlu khawatir, sudah aman dari semua virus. Ya, screeningnya ada HIV, hepatitis C. Hepatitis C itu penularannya sama dengan HIV, hepatitis B dan hepatitis D. Jadi aman kalau mau donor darah atau butuh transfusi darah, nggak perlu takut tertular. Yang kedua adalah survive. Untuk dapat menekan HIV, virusnya harus dalam kondisi hidup. Nah, virus ini tidak bisa bertahan hidup di luar tubuh manusia sebenarnya. Jadi itu tadi disebutkan penularannya lewat hubungan seksual, transfusi darah, jarum suntik atau kontaminasi atau dari ibu ke bayi yang dikandungnya. Selanjutnya adalah sufisien. Hal ini berarti jumlah virusnya harus cukup. Jika virusnya hanya sedikit tidak akan berpengaruh. Kemudian entar karena tadi virusnya keluar dari tubuh orang yang terinfeksi HIV, maka dia harus punya jalan masuk untuk inang barunya, orang yang akan diinfeksi oleh virus ini. Cara penularannya melalui cairan ini, cairan sperma, cairan vagina, air susu ibu. Nah, pertanyaannya ini, di samping itu HIV juga dapat ditemukan dalam air mata, air liur, cairan otak dan keringat. Bisa nggak kalau kita bersalaman dengan orang yang terinfeksi HIV kita bisa tular? Itu ada dituliskan. Virusnya ada di air liur ada, keringat ada, air mata ada. Bisa nggak? Ya bisa. Ini bisa. Monggo satu aja. Masnya ya. Monggo mas. Gak apa-apa. Ini kan bukan serang dan salah. Oke, monggo Pak. Ya, bisa ya? Bisa. Harus. Ya, benar. Virusnya tadi ada kita ATC ya. Salah satunya adalah data virusnya ya. Sufisien ya. Memang ada virus ini di air mata, air liur, cairan otak dan keringat itu ada. Cuman jumlahnya sangat sedikit untuk menularkan jika kita kontak langsung dengan pasien terinfeksi virus. Kalau pasien terinfeksi virus HIV kita kenal dengan sebutan apa ya? Pasien HIV. Kita kenalnya pernah dengar ODA? Pernah dengar ODA? ODHA. Orang dengan HIV/AIDS. Kalau dulu kita sebutnya ODA, kalau sekarang kita sebutnya ODI. Orang dengan HIV. Next, Mbak. Kita udah tahu tadi dari
jangan malu lah. Monggo, silakan kalau mau. Masa nggak pernah terpapar ini pengetahuan tentang HIV, mungkin cari-cari di Google, atau mungkin dulu waktu di jenjang sekolah yang sebelumnya. Siapa yang berisiko tertular HIV? Tentunya karena melalui cairan kelamin jika berganti-ganti pasangan seks. Kita kan nggak bisa mengenali orang yang terinfeksi HIV, kita nggak bisa mengenali dengan ini nggak kelihatan, nggak kasat matanya. Kalaupun juga dia punya gejala-gejala yang saya sebutkan, itu tidak spesifik untuk HIV. Yang kedua adalah menggunakan jarum suntik tidak steril secara bergantian atau alat tusuk tato, seperti tato. Ya, itu yang tidak steril. Tapi kalau saya tanya itu ya, kami pernah sering ke lapas, warga binaan, beberapa masyarakat yang kita itu sebagian besar kan mereka kasusnya di sini adalah narkoba. Ditanya pernah pakai tato, dan memang sebagian besar mereka ada tato. Dan dia enggak, katanya enggak. Berarti steril ya? Steril apa enggak? Steril apa enggak? Katanya enggak bergantian. Enggak steril, Bu. Iya, belum tahu, belum tentu ya. Yang ketiga, melalui terinfeksi HIV kepada bayinya pada saat kehamilan, persalinan, dan saat menyusui. Terkait dengan hal ini kita punya program namanya PPA, pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Salah satunya dimulai dari di wanita usia subur. Deteksi dini HIV sebelum dia menikah, agar bisa kalau misalnya menikah bisa melakukan perencanaan kehamilan dan persalinan jikapun dia HIV positif. Yang keempat adalah melalui donor darah dan produk darah lainnya. Tadi sudah saya sebutkan ya, nggak ada produk darah dari UDD, unit donor darah atau PMI yang terkontaminasi virus HIV ataupun virus penyakit lain, karena sudah di screening duluan. Walaupun ada yang hasilnya reaktif dari pemeriksaan HIV, darah itu akan dimusnahkan, bukan dipermasalahkan ya, dimusnahkan. Next. Jadi sudah tahu siapa saja yang beresiko tertular HIV. Klik aja Pak. Nih. Yang pertama apa ya? Iya, bekerja seks. Ya, pekerja seks ini bukan lain aja ya. Bisa lihat juga. Yang kedua, homo dan gaya. Sekarang ada namanya LSL. Tahu nggak LSL? Kalau gay tahu? Gay. Gay tahu. Jadi kalau yang pertamanya tanya Mas lagi ya, bisa Mas bicara gitu ya. LSL singkatannya lelaki seks lelaki yang nggak harus berpenampilan kecewaan, tapi dia orientasinya adalah melakukan hubungan seksual bersama laki-laki. Kemudian Maria, kalau Maria udah tahu ya. Maria bagaimana? IQ ini apa itu? Tadi sudah saya sebutkan penggunaan aplikasi suntik. Kalau ini bahasa Maduranya ya, injecting drug user. Terus 3M. Nah, 3M-nya apa? 3M ada yang tahu mungkin? Menguras kubur DDD sumber darah ya. Kalau 3M-nya di sini adalah mobile man with money. Jadi laki-laki kan lebih banyak dan jauh dari keluarganya. Nah, mereka juga termasuk dalam kelompok populasi risiko tinggi, beresiko untuk melakukan perilaku
LGBT ini. Sekarang internet sudah bisa diakses sampai anak 1 tahun pun juga bisa ya lihat ya. Ya kita harus milah-milah mana yang baik kita maupun enggak. Tontonan-tontonan yang mengarah ke pornografi itu ternyata juga bisa mengurangi kecerdasan otak kita. Kalau mau kumlot IPK-nya tinggi, mengurangi tontonan seperti itu ya. Yang terakhir lagi, ini contoh orang yang sudah pada stadium tingkat lanjut. Kalau di ITS itu kita ada 4 stadium. Mungkin yang kita orang banyak tahu itu ada kanker, ada stadium 1, 2, 3 gitu ya. Di HIV ada 4 stadium. Stadium 1 dan 2 kita kenal dengan stadiumnya HIV. Stadium 3 dan 4 sudah AIDS karena orang yang terinfeksi ini tidak segera dideteksi, akhirnya sel darah putihnya dia, kekebalan tubuhnya dia semakin menurun karena gara-gara virus. Makanya semakin banyak kuman, bakteri, virus, penyakit lain yang bisa masuk ke dalam tubuhnya. Salah satunya adalah TB. Tahu TB? Tuberkulosis tahu? Ya. Salah satunya adalah TBC. Di kita juga ada program semua pasien TB itu harus diminta tes HIV. Karena apa? Karena ternyata 30 kali pasien HIV itu 30 kali beresiko terinfeksi TB. Karena tadi ya kita lihat virus itu menginfeksi orang ya, karena tadi kita sebutkan dia itu menularnya dari manusia ke manusia ya. Virus itu masuk ke dalam tubuh manusia pasien tadi bisa tidak bergejala selama 5 sampai atau mungkin sampai 10 tahun dia tidak bergejala, dia merasa sehat saja. Tapi pelan-pelan virus itu menggerogoti sel darah putih yang kita kenal dengan sel kekebalan tubuh manusia. Semakin lama sel darah putihnya misalnya kalau dulunya 100%, sel darah putihnya tinggal 10%, 90%-nya dimakan oleh virus. Karena itu jika ada paparan virus bakteri lainnya seperti tuberkulosis ataupun sariawan, jamur kayak gitu, dia mungkin masuk ke dalam tubuh pasien tadi. Akhirnya muncul sekumpulan gejala penyakit yang kita kenal dengan HIV tadi. Next. Kita sudah tahu bagaimana penularannya, siapa yang beresiko. Nah, ini prinsip pencegahan AIDS ada ABCDE. Yang pertama abstinensia, jadi melakukan hubungan seksual yang sehat, yakni dengan pasangan yang resmi, yang halal ya, tadi ya. Kemudian be faithful, setia dengan pasangan. Kalau setia dengan pacar, masuk ke pencegahan kedua. Iya, masuk ke pencegahan kedua. Pencegahan sakit hati ya itu ya. Yang ketiga using kondom. Ini untuk mereka yang sudah menikah. Dan kalau di program kami ada namanya kelompok populasi kunci. Mereka yang berperilaku berisiko tapi sudah sangat agak sulit kita mengubah perilaku resikonya. Kalau populasi kunci itu ada wanita, ada pekerja seksual, kemudian ada waria, ada LSL, lelaki seks lelaki, ada juga WBP masuk warga binaan lembaga masyarakatan atau narapidana, mereka masuk ke dalam populasi kunci. Kemudian renasun, pengguna narkotika suntik atau IC tadi. Nah, kalau kita di kesehatan itu ya agak ini ya, rada upaya ya, skala agama ya. Kita ini kalau dari segi agama harus menghindari perilaku seksual yang
yang benar sama kita. Tapi kita teruskan pakai kondom. Ya, sekali lagi, jika kita karena kita tidak bisa menghentikan stop seluruhnya perilaku seksual kepada kunci, ya ini salah satunya biar tidak tanggap menulari kepada mereka yang bukan prostitusi. Karena kalau LSM itu mereka bisa punya pasangan wanita, punya istri malah ya, mereka punya istri. Nah, kalau LSL melakukan perilaku beresiko dengan LSL lain, tapi dia di rumah punya istri, resikonya di istrinya, ya kan? Benar ya? Ya. Istrinya nggak tahu apa-apa padahal. Kalau suaminya sering dengan temannya melakukan hubungan seksual beresiko. Yang selanjutnya kodras. Ini bukan berlaku hanya untuk narkotika suntik aja, tapi semua jenis narkoba. Kalau kita pakai semua jenis, terutama narkotika suntik, karena pengeluarannya melalui darah. Tapi sama juga kalau kita menggunakan narkoba lain, kita bisa menjurus kepada perilaku seksual yang bebas. Next, education dan treatment, salah satunya dengan sosialisasi, penyuluhan ke masyarakat dan remaja. Apakah hubungan sosial bisa biasa dapat menularkan HIV? Ini tinggal serumah dengan pasien HIV bisa ketularan nggak? Bisa ketularan nggak? Misalnya satu kosan, temennya satu kos, ternyata satu kontrakan, ternyata HIV, kita bisa ketularan nggak? Ya, bisa. Kenapa enggak? Bisa kalau bersentuhan. Ada lagi. Oke. Saya lanjut lagi ya. Tadi kita ada prinsipnya exit, survive. Virusnya harus survive. Virusnya harus sufficient. Virusnya harus keluar dari tubuh penderita. Dan satunya harus enter, masuk ke calon penderita baru. Nah, tadi saya sebutkan juga di air mata, keringat maupun air liur, jumlah virusnya itu sangat sedikit sekali. Seperti tadi disampaikan Mbak Sama tadi yang pakai kerudung coklat kan, butuh berapa galon tadi untuk butuh berapa galon keringat atau air liur untuk menularkan ke calon penderita baru. Memang ada, masih ada. Cuma dia tidak sufficient, tidak cukup jumlahnya. Ya. HIV tidak melalui tinggal satu rumah, kecuali jika dia memang punya hubungan darah, seperti ibunya ternyata terinfeksi HIV sebelum anaknya lahir. Nah, anaknya kan bisa jadi ketularan. Yang kedua, berenang. Yang ketiga, berjabat tangan, makan bersama. Setuju ya? Berenang bisa nggak? Bisa berenang nggak? Bisa. Berjabat tangan? Nggak cukup virusnya ya, kan? Makan bersama? Bisa. Berpelukan? Kemudian, ini ada ya? Ada ya? Ya. Kemudian gigitan nyamuk atau serangga. Virus HIV hanya menular dari manusia ke manusia, tidak melalui media nyamuk. Ya. Yang melalui nyamuk apa ya virusnya ya? Ya, di seksinya kami lagi gencar-gencarnya ini pencegahan dan pengendalian DBD. Nah, ini disebutkan sebentar tadi, jangan sampai kita mengurangi orangnya. Kita kan nggak tahu orang ini tertular dari siapa, kita nggak tahu. Entah dia memang berperilaku beresiko, ataukah dia
HIV bisa diobati nggak? Ada yang tahu HIV bisa diobati nggak ya? Belum. Ya, bisa? Diobatinya bisa, tapi sembuhnya tidak. Ya, sekali. Ya, harusnya kan kalau penyakit karena virus dia bisa sehat kembali, apa ya? Bisa sehat kembali tanpa pengobatan. Tapi virus HIV ini nggak seperti itu. Virus HIV ini bisa dikendalikan, bukan disembuhkan. Ada obatnya namanya ARV, antiretroviral. Ini isinya kayak semacam antibiotik ya. Kalau antibiotik tahu deh. Siapa yang biasanya sakit sedikit minum amoxicillin? Ada? Ada juga ya yang biasanya kayak gitu. Oh nggak waras-waras, tunggu amoxicillin aja. Tapi minumnya sekali udah sembuh. Boleh nggak kayak gitu ya? Untuk penyakit saya. Boleh nggak? Soalnya aku kok nggak waras-waras ya? Mungkin waktu kayak beli amoxicillin aja yang besarnya dijual bebas. Tapi saya minumnya 1 kali sembuh, ya wes mati, nggak tahan jeda lagi. Iya, ya saya terjadi seperti itu ya. Nah itulah kesalahan penggunaan antibiotik apapun itu harus dengan petunjuk tenaga kesehatan. Harusnya dokter, tapi perawat bukan apa-apa. Kenapa sih kita nggak boleh sedikit-sedikit minum antibiotik? Ada yang tahu? Kenapa Pak kita nggak boleh sedikit-sedikit minum antibiotik? Nih, ya, hampir di sebelah sana ya. Kita nggak boleh minum sedikit antibiotik. Apalagi minumnya nggak sesuai petunjuk. Antibiotik itu diminumnya biasanya 3-5 hari. Dan itu harus dilanjutkan, misalnya 2 hari sembuh, dan diminum terus sampai 5, meskipun dia merasa sudah enak. Kenapa? Karena antibiotik ini bisa menimbulkan resistensi kuman atau virus. Antibiotik apapun, kalau dikit-dikit minum antibiotik, nanti sakit yang agak parah, dia harus minum antibiotik, tapi yang dosisnya lebih tinggi lagi. Nah, agak parah lagi, minum dosisnya lebih tinggi, tapi nggak sesuai petunjuk dokter. Harusnya 5 hari, diminum hanya 2 hari. Sakit lebih parah lagi, harus lebih tinggi lagi antibiotiknya. Nah itu. Karena kenapa? Kuman yang sama, karena kita tidak minum antibiotik itu sesuai tadi 3-5 hari, kumannya menjadi resisten. Nah, penggunaan antibiotik harus melalui petunjuk tenaga kesehatan. Jangan dikit-dikit minum amoxicillin ya. Sebenarnya kita punya sistem apa ya? Bisa reversibel. Kita punya sistem kekebalan tubuh. Seperti biasanya panas. Kenapa kayak panas 3 hari tidak turun baru kita ke dokter? Karena harapannya di selama 3 hari itu tubuh ini punya kekuatan sendiri untuk melawan virus. Akhirnya dia bisa kembali ke posisi suhu tubuh yang normal. Itulah kenapa pengobatan HIV ini kan masuk ke dalam antibiotik. Namanya ARV, bukan antibiotik seperti antibiotik dia namanya antivirus ya, antivirus ya, bukan bakteri kan HIV. Dan dia harus diminum seumur hidup. Meskipun pasien setelah minum ARV misalnya rutin 12 bulan nggak bolong sama sekali, dia tetap harus minum seumur hidupnya. Seperti tadi saya sebutkan, dia nggak bisa sembuh, tapi bisa dikendalikan. Untuk melihat jumlah virus di tubuh pasien HIV itu dalam darah, masih
Boleh seperti itu? Boleh nggak ya logikanya ya? Boleh nggak? Nggak boleh ya? Ya. Itu tadi virusnya memang tidak benar-benar hilang di dalam darah pasien. Ada juga di pasien kami di rumah sakit itu memang penyakit HIV ini stigma diskriminasinya masih tinggi ya. Jadinya ya agak sulit sih untuk apa ya, untuk menghilangkan total stigma dan diskriminasi. Tapi kami berusaha pelan-pelan dari petugas kesehatan untuk menghilangkan stigma diskriminasi kami kepada pasien yang kami tangani. Ada pasien kami yang dia awalnya masuk rumah sakit karena sakit ya, tentunya karena sakit ya masuk rumah sakit ya, kecuali dia bekerja di rumah sakit ya. Kemudian sudah dapat sekitar 6 bulan bersamaan, nggak balik lagi untuk obat setelah 6 bulan. Akhirnya setelah sekitar 1 tahun balik lagi ke rumah sakit, tapi posisinya masuk rumah sakit lagi, bukan sebagai pegawai ya, sebagai pasien. Karena kondisinya lebih jauh lebih tidak baik, lebih buruk daripada masuk rumah sakit yang sebelumnya. Setelah itu diomeli sama petugas HIV kami. Makanya kalau jadi petugas HIV itu harus pintar-pintar bina saling percaya dengan pasien, biar pasien itu merasa nyaman dengan kita. Karena kaitannya dengan kepatuhan berobat pasien. Kalau dia sudah nyaman dengan kita, dia akan terbuka dan mau menerima saran kita. Nah, ilmu konseling psikologi juga diperlukan dalam pengobatan HIV. Akhirnya dia balik lagi, pengobatan lagi. Setelah sekitar berapa 3 bulan, dia sehat kembali, sempat menjadi pendamping sebaya untuk COVID. Dan sekarang dia resign dari pendamping sebaya karena diterima bekerja di perusahaan. Jadi tidak ada diskriminasi ya untuk pasien HIV. Dia bisa hidup dengan sehat normal seperti kita, dan dia bisa beraktivitas seperti kita. Bekerja pun masih bisa berbeda dengan pasien HIV atau tidak. Next, oh ya, untuk layanan yang saya sebutkan tadi, gimana sih caranya kita mengetahui, jadi kita ingin tahu status HIV kita, kami ini terinfeksi HIV atau tidak. Itu bisa dilakukan di UPD kami dan rumah sakit kota. Dan sekarang kami sudah mulai berjejaring dengan fasilitas kesehatan swasta di Kota Pasuruan. Testing HIV ini dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium. Sebenarnya laboratorium sederhana, tapi petugasnya harus mendapatkan pelatihan pemeriksaan laboratorium HIV. Dia menggunakan dengan rapid test cepat. Karena reaktif antigen, ada yang reaktif antigen di sini, antigen COVID. Nah, seperti itu tesnya. Cuma kita ambil darah. Kalau di HIV ada 3 reagen untuk diagnosis pasien ini HIV positif atau tidak. Kita menggunakan 3 reagen yang dilakukan berurutan. Jika reagen satunya reaktif, dilanjutkan reagen 2, reaktif juga dilanjutkan reagen 3. Kalau di reagen satunya dia non reaktif atau negatif, berhenti. Jika dia berperilaku beresiko atau masuk ke dalam populasi kunci, dia akan kita ulang 2 minggu, ya 2 minggu, kemudian 3 bulan, 6 bulan, dan tiap 1 tahun, karena perilakunya masih beresiko. Dan memang terbukti harus orang yang masuk ke dalam populasi ini yang berperilaku beresiko harus kita
yang 2 tahun, ternyata awalnya dia HIV-nya negatif. Setelah 2 tahun ketemu. Habis itu menyusul lagi yang lain dari kelompok populasi dulu. Ini kan seseorang dengan HIV, jika dia tidak dites secara dini, ya dia nggak ketahuan. Mikirnya ya, kok tambah loro ya, tambah sakit ya badannya ya. Dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun bisa jatuh ke stadium lain seperti ini. Termasuk juga ini balita ini. Ibunya tidak ketahuan, status HIV-nya tidak minum obat ARV, lahirnya dia dengan HIV, tidak mendapatkan profilaksis ARV. Ya udah jadinya gini. Salah satunya adalah gizi buruk seperti ini, gejalanya pada balita. Tadi saya sudah sebutkan ada namanya program PPIA, pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Kami ada program untuk semua pasien tuberkulosis, 100% pasien harus diminta tes HIV. Kemudian untuk ibu hamil itu kan mereka melewati pelayanan antenatal care terpadu. Di situ dia diperiksa laboratorium. Nah, terutama juga yang penting juga yang utama biar ketahuan status golongan darah si ibu. Jika nanti jangan sampai ya jika saat persalinan dia membutuhkan donor darah, butuh transfusi darah. Dari ibu hamil itu kita ada periksa laboratorium darah lengkap. Kemudian HIV di Kota Pasuruan ini yang sudah mulai dilakukan adalah tes laboratorium TB, screening TB pada ibu hamil. Banyak ya. Kenapa sih kok ibu hamil harus dites HIV? Sama sifilis nih, tahu sifilis ya? Tahu sifilis? Kita kasih tips apa ya biasanya? Iya, nanti ada dilanjutkan Mas Sony terkait dengan infeksi menular seksual ya. Ibu hamil harus dites HIV dan sifilis. Kenapa? Karena dia mengandung kan virus kan jalannya di dalam tubuh dalam apa lagi kalau bukan dalam darah. Bayi terhubung dengan ibu dengan plasenta. Nah, kalau si ibu tidak segera diobati, otomatis bayinya beresiko tertular. Kenapa kok sifilis? Karena sifilis itu sering tidak bergejala, tidak kelihatan, dan dia nggak merasa apa ya? Ya itu tadi nggak bergejala. Harapannya jika semua ibu hamil dites HIV dan sifilis, dia terutama di trimester awal, di 3 bulan pertama kehamilannya. Jika dia ditemukan dalam trimester awal, berarti dia punya rentang waktu berapa bulan sebelum melahirkan? 6 bulan. Ya, dia punya rentang waktu 6 bulan untuk minum obat HIV ataupun di terapi pengobatan sifilis. Nah, 6 bulan pengobatan ini dari penelitian dia bisa menurunkan resiko penularan dari ibu ke bayi yang dikandungnya. Coba mungkin nanti cari deh tes pasien COVID yang dia udah over status ya, dia bisa melahirkan 3 atau bahkan lebih anaknya yang HIV negatif. Ya. Next. Ya, ini tadi sudah saya singgung. Cara mengetahui status HIV, ya datang ke layanan. Layanannya namanya layanan konseling dan tes HIV. Prinsipnya ada sukarela dan bisa atas inisiasi petugas kesehatan. Kalau sukarela, pasien datang ke layanan ke puskesmas atau rumah sakit, saya
HIV saya. Kalau satunya atas inisiasi petugas kesehatan, kita biasanya kenal dengan PITC, provider inisial. Banyak istilahnya ya. Pokoknya tes HIV dengan inisiasi petugas kesehatan. Kok bisa? Harusnya kan kalau zaman dulu kan tes HIV itu didasarkan atas kesukarelawan pasien memeriksakan diri. Karena kalau kita tunggu model seperti itu saja, kasus HIV ini kan seperti fenomena gunung es ya. Dia kelihatannya sedikit kan muncul, ternyata yang di bawahnya banyak. Karena kita tahu dia bisa sampai 5 sampai 10 tahun baru menimbulkan gejala. Kalau konseling tes HIV secara sukarela udah tahu tadi, kalau konseling tes HIV atas inisiasi petugas kesehatan itu didasarkan karena kondisi medis pasien, seperti contohnya adalah pasien tuberkulosis. Pasien tuberkulosis itu petugas puskesmas atau rumah sakitnya meminta pasien untuk dilakukan tes HIV. Jadi bukan atas inisiasi pasien sendiri. Meskipun demikian, pemeriksaan HIV tetap ini tadi prinsipnya ada dua prinsip sebenarnya. Yang pertama adalah konfidensial, dia harus rahasia, dia harus dirahasiakan dari siapapun di luar pasien selain untuk kepentingan tindakan medis pasien. Kemudian konsen harus dengan persetujuan pasien. Meskipun petugas kesehatan tadi yang menginisiasi pasien untuk dilakukan HIV, kita tetap memberikan itu tadi bisa verbal konsen, omongan saja ataupun tertulis di form konsen bahwa pasien setuju untuk dilakukan tes HIV. Tapi kalau begitu, nggak berarti banyak yang nggak mau gimana? Nah itu tadi. Kita kan punya inisiasi petugas kesehatan, kita bisa memintakan tes secara rutin. Kalau datang lagi, tawar lagi, datang lagi, tawar lagi. Oke tadi ya, konsen, kemudian konfidensial, kemudian apa lagi ya? Ada correct test result. Jadi tadi saya bilang untuk periksa laboratorium HIV petugasnya harus sudah dilatih. Nah, hasilnya harus bisa kami pertanggungjawabkan, valid kepada pasien. Kemudian ada lagi apa lagi ya? Oke pasien ya. CST, ya connect to CST. Pasien yang HIV positif dia harus segera dilakukan pengobatan. Jadi dia sudah operatif, dia harus dikonekkan, dijangkaukan ke layanan pengobatan HIV. Ada lagi ya? Kurang berapa ya tadi ya? Yang saya sebutkan tadi ya? Ada berapa? Konsen, konfidensial, correct test result, satunya connect to CST. CST ini singkatannya care, support, and treatment. Itu bahasa Inggrisnya untuk layanan kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan HIV. Satu lagi apa ya? Satu lagi konseling. Nah, tadi saya bilang kan bukan hanya ilmu apa ya, ilmu mengobati pasien aja, kita juga perlu ilmu psikologi. Kita harus pintar-pintar dengan hubungan saling percaya dengan pasien. Minimal satu alasan, biar dia patuh berobatnya. Kalau patuh berobat, dia akan tidak menularkan ke orang lain. Next. Ini contoh-contohnya untuk mereka kumpulan gejala yang ada di pasien terinfeksi virus HIV. Ini tapi yang nggak punya suku ya. Kayak apa namanya ya? Pusing ya? Oh bagus kan ya pakai bahasa luar.
Ini berjamur dia, virusnya berjamur, terinfeksi Candida. TB paru, tuberkulosis paru, atau tuberkulosis ekstraparu. Kalau ekstraparu biasanya kelihatan ya, bisa seperti di kiri itu, tapi memang diagnosis harus menggunakan pemeriksaan laboratorium. Nggak bisa dinyatakan, oh benjol berarti seperti ekstraparu. Next, apa yang bisa kita lakukan? Kita udah tahu prinsip pencegahannya, siapa yang berisiko, bagaimana penanganannya, yang kita lakukan misalnya ekstra. Ya, kita sebarluaskan informasi yang benar tentang HIV. Tidak stigma dan tidak mendiskriminasi. Yang dipegang itu aja, kalau kita tahu saudara kita atau rekan kita terinfeksi HIV, prinsipnya ESSE. Apa tuh ESSE? Active, iya, survive, sufficient, dan better. Nah, jadi kalau ada teman kita atau ternyata dia terinfeksi HIV, apa yang kita lakukan? Lakukan aja. Ya kita support lagi ya, kalau dia mau tak buka dengan kita. Tapi jangan menggali informasi, bukan HIV ya. Iya, iya bully ya. Di sini kalau di sini kalau ada lingkungan kampus bully itu berapa ini ya? Sampai makin mahal kalau bully itu ya. Hati-hati loh, jangan suka membuli. Nanti kita batunya ya. Ya, ikut berperan serta untuk dulu penyuluhan, sosialisasi tentang informasi HIV yang benar. Temukan kita yang merasa berisiko bisa mengakses layanan testing HIV. Layanan testing HIV itu ada di 8 puskesmas. Ada yang apa? Di sini puskesmasnya namanya apa aja? 1? Ya. 2? Ya. Ya. Bubur, ya. Arab Jawa. Mau kerja karena sapi dia mau kerja ya. Apa lagi? Kargadung. Kita puskesmas mana ya? Kargadung. Kargadung, Monakung, Kebonsari, Sari. Karangketuk, Tahan Sapi, dan semua ya. Dan 1 rumah sakit. Tapi juga kita juga sudah meluaskan jejaring testing HIV kita di rumah sakit DSM, ada pemeriksaan HIV, kemudian klinik bunga merapi juga baru, dia baru. Tahu ya? Yang mana? Ya, di samping rumah sakit Urut itu ada klinik bunga melati. Itu juga, ya, kita sudah berjejaring dengan bunga melati. Kemudian klinik Medika Sudirman tahu? Klinik Medika Sudirman tahu ya? Ya itu bisa juga tes HIV di situ. Jika sudah dites HIV harus segera mengobati. Kalau bisa tes hari Kamis ini diobati hari Kamis ini. Kecuali jika ada kondisi klinis, kondisi medis pasien yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengobatan pada hari yang sama. Tempat pengobatan HIV ada di 4 fasilitas kesehatan. Yang pertama ada di Rumah Sakit Urut, Rumah Sakit Dr. Sudarsono. Yang kedua ada di Puskesmas Bugul Kidul. Yang ketiga ada di Puskesmas Kerajaan. Dan yang keempat Karangketuk. Insya Allah di tahun ini semua puskesmas kami kami UJT kami berikan perhatian untuk bisa dibuka sebagai layanan pengobatan HIV.
Yang terakhir SPOP. Pertahankan jika sudah diobati, dia harus patuh berobatnya, nggak boleh ulang 1 kali saja. Next. Ini yang kita harus buka cara pandang kita. HIV itu terkenal dengan penyakit yang mematikan dan penyakit yang apa ya? Penyakit yang kalau saya sebut memalukan, iya, bisa disebut kayak gitu. Ya, betul. Bisa kita sebut penyakit memalukan juga, penyakit mematikan. Tadi sudah saya jelaskan, HIV itu bisa dikendalikan, tapi kata mbaknya tadi memang tidak bisa disebutkan. Nah, kita ubah cara pandang kita. Kalau dulu kita menganggap HIV itu penyakit yang mematikan, nah, kita ubah caranya. HIV itu semacam penyakit diabetes mellitus, tahu? Kencing manis. Nah, kencing manis itu bisa sembuh nggak ya? Iya, sama. Itu juga nggak bisa disembuhkan, tapi bisa dikendalikan. Sudah ada obatnya juga. Tapi kalau seperti ini, kira-kira kita setuju nggak? Ya wes, tak ubah cara pandangku. HIV itu kalau obatnya bisa dikendalikan naik. Ya wes, terserah aku mau melakukan seks bebas atau seperti apa. Boleh nggak seperti itu? Boleh ya? Ya. Next. Apa aja Pak? Terus? Ya. Ini beberapa dari gejala orang yang terinfeksi HIV yang tidak segera mengetahui status HIV-nya dengan tes HIV. Bisa seperti ini: batuk menahun, batuk kronis yang nggak sembuh, berat badannya menurun bukan dalam rangka diet. Yang ketiga, keringat malam tanpa aktivitas, bukan karena habis buka biasanya kalau ya. Ya. Yang keempat, panas terus menerus, ada besaran kelenjar di leher. Next. Yang ini mereka yang sudah di stadium air. Next. Ini sudah tadi. Next Kak. Obatnya bentuknya ya kayak gitu itu ya sama deh. Bentuknya obatnya kayak di sini juga sama. Tapi ada yang hanya minum 1 tablet saja, ada yang minum 2 tablet. Nah, itu tergantung dari kondisi medis pasien. Ada nggak dia infeksi penyakit lain selain ini? Next. Cara minum obat HIV yang benar adalah obatnya benar. Nah, sampai aku minum obat paracetamol lain. Oke, obat HIV waktunya benar. Kalau pagi ya pagi terus. Caranya yang benar. Next. Mempertahankan tentunya jika orang sudah terinfeksi HIV, untuk patuh berobat dia butuh dukungan psikososial dari orang di sekitarnya, baik itu keluarganya, tetangga, lingkungan sekitarnya, atau mungkin rekan-rekannya kayak ini, rekan sebayanya di komunitasnya.